Keraton Yogyakarta adalah potret kerajaan yang hidup di tengah rakyat. Disinilah toleransi, tradisi, dan budaya dijaga dengan sepenuh hati. Berdirinya keraton itu adalah pecahnya Mataram Islam menjadi dua, politik Belanda, Dividendra, Perjanjian Giyanti. Kasunanan dan gelar Pakubono, sini Kasultanan dengan gelar Hamengkubuwono. Kita ambil dalam waktu setelah Sultan Hamengkubuwono IX, tahta untuk rakyat. Untuk apa ada raja kalau nggak bisa makmurkan masyarakatnya. Tapi kalau Sultan sekarang tahta bercermin di kalbu rakyat. Jadi mengikuti rakyat bagaimana keseimbangannya sebagai beliau Sayyidin Panotogomo itu semuanya dalam bertoleransi agama, budaya itu semuanya harus dilestarikan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 mewariskan prinsip tahta untuk rakyat, sedangkan Hamengkubuwono ke-10 meneruskannya, tahta yang bercermin pada kalbu rakyat, bukan menara gading, tapi ruang pengabdian yang membumi. Ya karena kita istimewa, keduanya kita otonom penuh dalam pengaturan itu semua. Tapi kan di Yogyakarta ini kan disebut kota pelajar, hampir 99% orang seluruh Indonesia. Jadi Sultan tetap memberikan kenyamanan, keamanan, seperti itu. Ya sebagai Sultan, beliau kalau dalam hal berpolitik beliau harus netral. Ya kan, nanti rakyatnya bingung. Tapi kalau sebagai untuk kemarin reformasi, beliau juga termasuk 6 tokoh. Di situ ada Bu Megawati, almarhum Gus Dur, terus Abar Tanjung, Pak Amin Rais yang pertemuannya reformasi dulu di Gedung Kuning. Ya. Terus beliau sabdonya di alun-alun utara dengan semua segenap rakyat Jogja. Setahu Eyang, pemerintahan Hamengkubuwono lebih baik daripada yang dulu. Tapi cuma bedanya kalau dulu itu sangat-sangat sebagai raja. Tapi kalau sekarang Hamengkubuwono itu sudah membuka lebar untuk siapapun yang datang bisa ketemu dan bisa bertanya soal kerajaan gitu. Memang Sri Sultan masih mempertahankan kerajaan, pokoknya ini kerajaan istimewa, tidak bisa dirubah-rubah. Itu kalau waktu sekarang, dalam kemungkinan yang akan datang kan generasi muda ya putra-putra dari si Sultan sekarang ini bisa bergaul dengan orang-orang. Kalau dulunya kan nggak bisa. Nah sekarang itu sudah mulai si Sultan itu membuka hati, membuka penggalie supaya anak-anakku itu bisa bergaul dengan masyarakat gitu. Keraton kini lebih terbuka dari sebelumnya. Sultan tidak lagi sekedar simbol, tapi hadir dan membaur bersama rakyat. Kehangatan istana kini terasa sampai ke lorong-lorong kota. Melalui kegiatan budaya, edukasi, dan dialog sosial, keraton menjelma sebagai ruang yang hidup, yang tumbuh bersama denyut masyarakat Jogja. Dalam pusaran politik, Sultan memilih netral. Bukan berarti lepas tangan, tapi menjaga agar tradisi tetap lestari. Sebagai kota pelajar, Jogja adalah wadah bagi generasi penerus. Dengan netralitasnya, Sultan menjaga kerukunan dan membuka ruang bagi semua orang, tanpa sekat, tanpa kepentingan partisan. Alun-alun jadi saksi, di mana Sultan hadir sebagai raja budaya dan pemimpin pemerintahan. Perannya tak simbolik, tapi nyata, mengayomi dan mengatur. Sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta, Sultan menjalankan amanah rakyat. Sebagai raja, ia merawat identitas budaya. Dua peran dalam satu jiwa kepemimpinan.
kalau untuk peran Pak Sri Sultan sekarang itu sangat memberikan pengaruh besar ya, pengaruh besar dalam pemerintahan, baik itu pemerintahan negara maupun dari kesultanannya sendiri. Dan itu juga saya cukup bagus sih. Jadi Pak Sultan itu, Sri Sultan itu memang betul-betul menjadi seseorang yang menjadi panutan. Jadi bisa mengarahkan bagaimana warga Jogja, baik itu dari kesultanannya sendiri maupun dari pemerintahan daerah. Di Jogja ini kan berbasis kedaerahan, kebudayaan, dan Sri Sultan sendiri itu memang apa ya, jadi bilang cenderungnya ke arah sana, pakai budaya Jawa, Kesawan dan lain-lain. Mungkin aku tidak terlalu relate ke arah sana, tapi kalau dari pandanganku pribadi tentang apa ya, Sri Sultan, bagaimana Sri Sultan Habib ke-10 ini apa ya, yang memimpin atau sekaligus menjadi ya kepala daerah, menjadi gubernur juga kan, dia juga selain menjadi raja atau sultan di kerajaan Adikraton, dia juga menjadi gubernur. Nah, sejauh ini sih yang saya rasakan ya sebagai kalau misalnya sebagai saya keluarga Bantul nih, sebenarnya tetap sama di mana dalam segi pengaturan pemerintah pun tetap sama, pada akhirnya tetap banyak dilakukan ya bupati dan lain-lain. Tapi kalau untuk Sri Sultan sendiri memang yang sangat kental adalah kebudayaannya yang sangat merakyat, dan itu yang memang menurutku dan beberapa hal-hal tertentu, keputusan kebijakan itu tetap berada di ya gimana caranya tetap menjaga budaya itu sendiri sih. Makanya kan Jogja ini cukup bisa dibilang cukup terjaga. Lepas dari akar budaya, ia tahu kekuasaan tak boleh meninggalkan nilai. Setiap langkah diambil dengan kehati-hatian, mempertimbangkan warisan leluhur dan kebutuhan zaman. Itulah mengapa peran Sultan begitu berpengaruh, karena berpijak pada kearifan yang hidup. Semua keputusan itu memang tergantung sama Sultan semua. Jadi apapun yang Sultan udah putuskan itu mau nggak mau masyarakat juga harus mengikuti. Nah, berbeda dengan daerah-daerah yang lain ya. Kalau daerah yang lain kan memang ada masih kayak abinya sendiri, masih ada. Cuman kalau di sini kan memang semuanya terpusat Sultan. Apapun perubahan yang Sultan mau, jadi ya mau masyarakat juga harus ikut. Ada beberapa sebenarnya dari beberapa tahun belakangan ini yang keputusan Sultan itu juga berpengaruh sekali di masyarakat. Contoh itu misalnya Malioboro itu dulu kondisinya nggak seperti sekarang gitu. Jadi dulu itu lebih ramai lagi dengan pengusaha KM-nya itu. Dan kalau sekarang kan karena Sultan udah dirapikan, jadi ya kalau mau semuanya itu harus ikut gitu keputusannya Sultan gitu. Nah itu juga termasuk beberapa tempat juga, bahkan ada yang kalau di sini itu istilahnya Sultan Dam. Jadi setiap warga atau masyarakat yang tinggal di kawasan Sultan Dam itu mau harus mengikuti kalau misalnya Sultan minta tanahnya itu diambil alih lagi. Jujur saya ngerasa kayak sekarang itu berasa ada di dua periode sebenarnya. Kalau ada di periode yang berapa tahun lalu itu masih terasa nuansa Jogja itu masih terasa kental banget dibanding sekarang. Jadi memang keputusannya Sultan itu sangat berpengaruh sekali. Sultan sendiri adalah kan orang yang paling dihormati di Jogja. Jadi dengan posisi beliau sebagai gubernur itu memberikan dampak yang seperti apa ya? Jadi kebijakan-kebijakan beliau itu sama oleh stakeholder terkait itu langsung bisa dijalankan dengan baik dari pemerintahannya. Kalau dari
struktural kerajaan sendiri, apalagi itu udah pasti absolut ya, itu kalau menurut saya. Sangat berkolaborasi sekali ya. Jadi kadang tuh ada momen tertentu mungkin seminggu tuh bisa 3 kali event keraton. Jadi ada yang mungkin menentukan para kritis, terus nanti mungkin juga ada yang memberikan semacam, aku nggak ngerti itu namanya apa, itu tuh kayak rapi, terus nanti ada open juga, itu tuh banyak juga pertunjukan yang setiap minggunya tuh selalu ada di Jogja, itu nggak pernah nggak ada. Sultan meracik tradisi dan pemerintahan dalam satu formula. Ia memastikan kebijakan daerah tak hanya fungsional, tapi juga bernilai budaya. Dari tata ruang, festival, hingga pendidikan, semua ditata agar selaras dengan identitas Yogyakarta. Aku benar-benar lihat budaya Jogja itu kan khususnya Jogja atau Jawa itu kan budayanya itu sebenarnya sangat menghormati dan penuh kesopanan, dan ketika ada sesuatu yang mungkin janggal atau mungkin itu jahat, kita sebagai warga Jogja atau warga Jawa itu tidak langsung mengerti dengan kejahatan. Kalau Mas pernah lihat itu salah satunya dari satu tugu itu pernah ada sengketa tanah, dan si Sultan itu cuma ngasih bahwa kalau mau sidang ya dendanya cuma Rp1. Ya intinya dia orang Jawa tuh lebih ke suka yang menyindir halus seperti itu. Jadi secara pemerintahan ya tegas, tapi punya cara sendiri untuk mengatasi masalah itu sih. Jadi lebih dan sangat terbuka sih, apa-apa segala sesuatu yang mungkin ada masalah di Jogja apapun itu, kayak kemarin Lameng Teliti dan lain-lain, itu Sultan langsung tanggap, dan memang beberapa pihak-pihak itu langsung menangani, dan Sultan itu terbuka membicarakan hal itu. Jadi memang sangat terbuka untuk berdialog sih. Jadi kesimpulannya itu kalau budaya cukup ya berat Sultan itu. Soal budaya ini nggak bisa digabungkan malah kalau di sini. Jadi memang semuanya masih mengikuti gitu. Kayak misalnya kebudayaan satu suro kayak gitu masih tetap. Bahkan di Jogja itu ada yang keliling dari Benteng tanpa bisu gitu. Bangku satu suro masih ada. Bahkan juga prajurit-prajuritnya Sultan juga itu kadang masih ada yang di Malioboro sih terutama. Di Yogyakarta, pelestarian budaya bukan sekedar simbol, di mana keraton secara rutin menggelar acara budaya 3 kali seminggu. Lewat kegiatan ini, nilai-nilai tradisi terus diperkenalkan dan dijaga agar tetap hidup di tengah masyarakat. Sistem monarki di Yogyakarta pun berjalan dengan cara yang khas. Sengketa tanah, misalnya, bisa diselesaikan secara adat tanpa harus melalui jalur hukum yang rumit. Tradisi dan sistem yang berlaku di Yogyakarta masih sangat kuat. Karena itu, tidak mudah untuk diganggu atau diubah begitu saja. Sri Sultan itu harus bisa menjadi 2 sosok yang berbeda. Satu itu untuk sebagai raja dalam artian secara adat, dan satu lagi sebagai pejabat pemerintah, pejabat publik. Jadi ini tentu nanti jangan sampai jangan sampai ada konflik kepentingan di situ, dalam artian karena artinya beliau itu raja, akhirnya dari pemerintahan daerah pun beliau bisa bertindak seperti raja pada umumnya gitu. Jadi kalau bisa ya adanya demokrasi lah gitu. Jadi saya nggak bicara Jogja nggak ada demokrasi ya, tapi otomatis dengan figur Sultan seperti sekarang ini, ya masyarakat Jogja manut karena beliau raja. Karena otomatis sekarang warga Jogja itu memandang beliau itu adalah raja, bukan gubernur. Nah, kalau menurut saya, ya mungkin bisa dibedakan antara, oh ini beliau sebagai gubernur, beliau sebagai raja. Karena kalau beliau sebagai raja, apapun kebijakan, apapun keputusannya tidak bisa dibantah. Tapi kalau beliau sebagai gubernur, tentu bisa di-challenge oleh DPR, DPRD, atau mungkin dari aliansi-aliansi dan lain-lain seperti itu. Kalau yang menurut saya sih itu saran ke depannya lebih bisa memposisikan seperti itu. Bukan berarti saya bicara Jogja tidak demokratis ya, tapi mungkin lebih membedakan antara figur Sultan dan juga
ya daerah istimewa ya seperti itu. Sistem kerajaan kerap dianggap kurang sejalan dengan demokrasi karena minimnya peran rakyat. Ketika keputusan hanya di tangan satu pihak, seperti sultan yang kekuasaannya absolut, maka ruang kontrol publik jadi terbatas dan prinsip transparansi jadi sulit untuk ditegakkan sepenuhnya. Tapi, angin perubahan sendiri mulai terasa dengan mulai dibahas bahwa penerus sultan tidak harus laki-laki. Ini menunjukkan bahwa sistem kerajaan pun bisa berubah dan nilai kesetaraan perlahan mulai diterima dalam tatanan tradisional. Yogyakarta ini dipimpinnya kepala daerah itu dari Keraton Yogyakarta, which is dia cara pemilihannya dan cara pergantian kekuasaannya itu berbeda. Sistemnya kalau si sultan ini sudah meninggal digantikan dengan anaknya laki-laki, atau kalau anak ini bukan laki-laki digantikan oleh anak laki-laki adiknya atau kakaknya. Cuman uniknya Sri Sultan yang ini si Sultan ini kan yang sekarang ini Hamengkubuwono yang ke-10 ini dia tuh nggak punya anak laki-laki kan, punyanya anak perempuan, anak pertamanya anak perempuan dan seterusnya anak perempuan. Jadi yang sekarang seperti tuh mereka mau merubah peraturannya dari yang harus laki-laki menjadi boleh perempuan seperti itu, dan memang tidak dipilih oleh rakyat, jadi sistemnya monarki. Menurut saya kalau kaitannya dengan demokrasi modern, ya mungkin agak bertentangan karena ini hanya terjadi di Yogyakarta aja gitu loh, kayak pemilu kayak gini tuh bahkan malah nggak ada pemilunya ya, jadi langsung kepilih aja, raja ini langsung kepilih aja tanpa ada pemilu gitu. Menurut saya mungkin sedikit bertentangan dengan demokrasi modern zaman sekarang, mungkin kayak gitu ya. Kalau elektoral saya kurang tahu, kurang dalam. Jadi kalau kita bisa berkaca dengan kasus-kasus yang terjadi antara di Jakarta dan Jogja, itu memang mahasiswa di Jakarta dan di Jogja ini ada himpunan yang kita tahu. Itu tidak semasif yang di Jakarta, artinya aspirasi itu masih dapat ditangkap benar-benar dengan aman dan terkendali. Kalau pertanyaannya dengan daerah yang tepat tidak saya. Penyaluran aspirasi di Yogyakarta sebenarnya tidak seaktif kota besar lainnya, tapi tetap ada. Lewat musyawarah atau jalur adat, warga masih bisa menyampaikan suara secara aman dan terkontrol, meski tak terlalu terbuka seperti di kota-kota besar. Keraton itu cukup merakyat, cukup mendengarkan aspirasi masyarakat, karena memang mereka ini dekat dengan rakyat dari mereka kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan politiknya, itu selalu mendengarkan kata-kata rakyat. Karena orang-orang keraton sendiri pun sekarang tuh ada rekrutmen yang dari rakyat gitu, jadi mereka tuh punya abdi dalam ini yang akan membantu sultan memberikan informasi yang terjadi di luar seperti apa. Abdi dalam sekarang pun nggak selalu dari keturunan, tapi udah bisa terbuka asal itu dia mau belajar dan bisa menaati peraturan-peraturan yang sultan ini punya di keraton. Kalau terkait aspirasi politik ya, kayak sultan mendengarkan atau enggak, sekali lagi karena saya tinggalnya di Jogja bagian desa tadi, jadi kayaknya agak kurang terasa lah gitu. Tapi kalau soal aspirasi politik itu biasanya sultan kayaknya cenderung mendengarkan deh, terutama dari kayak pihak akademisi gitu. Jadi misalkan pertama aspirasi ya kita ada di istilahnya dari kampus dulu, kampus terus demonya ke titik nol kayak gitu. Kalau saya sih sebetulnya karena kurang mendalam lagi, kurang paham lagi soal
gimana sistem Sultan itu memproses demo kami itu, tapi sepertinya sih didengar, asal misalkan ya dengar melalui akademisi kayak lewat di kampus kayak gitu. Tapi saya belum pernah yang ngerasain secara nyata kayak oh Sultan akhirnya membuka forum nih untuk membuka diskusi antara beliau dengan pendemo gitu. Saya sejauh ini belum pernah merasakan, tapi sepertinya saya meyakini bahwa Sultan itu juga nggak tutup telinga juga lah. Sayangnya, di desa-desa, suara rakyat belum terlalu terlihat. Masih ada ketimpangan dalam penyampaian aspirasi. Pemerintah perlu membuka akses lebih luas agar semua lapisan masyarakat bisa terlibat, dan tidak hanya yang ada di kota. Meski menganut monarki, bukan berarti Yogyakarta tidak bisa berubah. Semua tergantung Sultan. Jika ada kemauan dari dalam istana, perubahan bisa terjadi secara pelan-pelan. Tetap menjaga budaya, tapi menyesuaikan dengan zaman. Entah relevan atau tidak, tapi yang pasti khas. Karena kalau merubah dan segala macam itu tergantung Sultan gitu. Mungkin nggak berubah, mungkin bisa berubah kalau Sultannya ternyata merasa oh iya bagus begini gitu. Tapi mungkin buat sekarang tetap menjadi khas, ciri khas tersendiri. Jika kita berangkat dari sejarah Jogja itu sendiri, Jogja ini nih di tengah hiruk-pikuk saat ini, apalagi kita dapat melihat situasi berpolitikan dan ekonomi, itu sebenarnya tidak usah diubah, karena nantinya jika diubah itu akan menimbulkan resistensi dalam masa transisi sistem itu sendiri, karena sistem ini jika dirubah akan ibaratnya mengintervensi sistem-sistem yang lain termasuk ekonomi. Sepertinya kalau itu Kesultanan Yogyakarta kayaknya akan tetap mempertahankan eksistensinya dengan itu sih, nggak berubah sistemnya, jadi akan tetap monarki gitu, karena mereka merasa bahwa ini ciri khas Jakarta gitu, dan kayaknya mereka fine-fine aja dengan itu. Kayaknya untuk perubahan, saya untuk kedepannya ya dalam jangka waktu dekat kayaknya belum melihat ada perubahan. Kalau dari saya mungkin karena memang Jakarta itu ciri khasnya dari kebudayaan gitu, dan dari sistem pemerintahnya, maka karakteristik ini dapat dipertahankan juga belum mempertahankan resistensi dari pemerintah. Banyak pihak khawatir jika monarki dihapus, budaya bisa goyah. Sistem kerajaan dianggap mampu menjaga stabilitas yang selama ini jadi kekuatan Yogyakarta. Maka perubahan pun harus dilakukan secara hati-hati. Kesultanan Yogyakarta tetap teguh mempertahankan monarki, bukan sekedar bentuk kekuasaan, tapi juga warisan, identitas, dan bagian dari kehidupan masyarakat. Selama dijalankan dengan bijak, sistem ini akan tetap relevan dan dihormati. Jaya, domestik. Kenapa mesti Jaya sih? Irwan, Monik, Samuel. Tukar pikiran dengan orang asli di sini dan sampaikan kalau kita tuh mau ke 3 titik untuk mencari 3 perspektif terkait topik yang mau kita bawa, dan kita udah sempat ya mungkin 7-8 menit kita berbincang dengan dia ya. Itu bisa jadi salah satu data center. Nah, di dalamnya dia Ini udah bilang rombongan dari UKI Jakarta. UKI Jakarta. Iya, rombongan dari UKI Jakarta. Itu targetnya kan ya? dan perkembangan zaman ya. Dan sekarang banyak sekali proses-proses demokrasi. Jadi bagaimana dia jadi 9. Tapi boleh nggak gitu banyak punya peran ganda sebagai merasa ini karena dari Sultan tahun sebelum hari ke-9 kan kita udah lama saya kira ada tiap hari ada saja acaranya. Nanti kita punya Suro Merah, ada upacara memanggil pusaka dari Kinaka Kabupaten mendoakan anak cucunya. Permaisuri Sultan 10 juga sama. Potret ya, potret. Sujo Mulyo
sido atas, sido luhur, sido melumah, jamunya sido muncul. Berarti Ibu ini dan dinamika di Jogja selama ini. Nah, jadi pertanyaannya itu Mas, bagaimana pandangan dari Mas sendiri melihat peran Sri Sultan, khususnya yang mungkin Mas rasakan ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 ya, dalam sistem pemerintahan di Jogja sendiri, Mas? Lanjut aja dia. Terus habis itu kalian ngangkatnya gimana jadinya akhirnya tuh Bapak? Sampai akhirnya, oke Pak, oke ya Pak, terima kasih Pak. Lagi kan tadi. Dia mau ngomong lagi gitu Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya ampun Bapak udah menjawab semua pertanyaan tadi. gini. Ada di atas ini. Gua kira begini. Enggak, sekali aja, sekali. Sebenarnya tidak usah diubah karena ini ya tanpa mekanisme pemilihan umum. Apakah ini bertentangan dengan prinsip demokrasi elektoral? Apakah ini bertentangan dengan prinsip demokrasi elektoral? Ber, kenapa lama banget, Ber? Gue kadang dulu si gendut ini mandi. Nggak keramas, nggak keramas. Sore-sore aja. Oh, oke. Ini Ocep kenapa lama nih, Ocep nih? Karena kelasnya